Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen logistik. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengertian manajemen logistik menurut ahli. Yang kedua, fungsi manajemen logistik. Yang ketiga, tujuan manajemen logistik. Yang keempat, manfaat manajemen logistik. Dan yang terakhir, komponen-komponen manajemen logistik. Langsung masuk saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian manajemen logistik menurut ahli. Menurut Abbas, manajemen logistik merupakan sebuah prosedur kegiatan fungsional dalam proses pengelolaan material yang meliputi berbagai macam aktivitas perencanaan serta penentuan anggaran, pengadaan, kebutuhan, pemeliharaan, dan pengendalian. Sementara itu, Subagya berpendapat jika logistik manajemen adalah aktivitas yang dilakukan sebagai upaya memenuhi daya guna dengan tujuan memanfaatkan produk atau barang dan jasa. Selanjutnya, fungsi manajemen logistik. Di sini ada 4. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, fungsi pengadaan. Yang ketiga, pengendalian. Dan yang terakhir, penyimpanan dan penyaluran. Oke, yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Prinsip manajemen yang diterapkan oleh perusahaan logistik berfungsi sebagai penentu kebutuhan dari masing-masing program rencana. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa barang, skala prioritas, dan ketersediaan produk agar dapat disesuaikan dengan anggaran milik perusahaan. Yang kedua, fungsi pengadaan. Pada dasarnya, logistik manajemen lebih fokus pada kegiatan pengadaan produk. Ketika terdapat ketidaksesuaian budget dan sulit untuk mengubah rencana awal, maka pihak logistik manajemen perlu melakukan improvisasi mengelola hal-hal logistik dengan anggaran terbatas. Yang ketiga, pengendalian. Logistik manajemen juga berperan sebagai pengendalian. Fungsi ini dijalankan oleh seorang manajer. Tujuannya adalah untuk memastikan semua fungsi logistik dapat dilakukan sesuai harapan. Yang keempat, penyimpanan dan penyaluran. Fungsi logistik manajemen selanjutnya adalah sebagai penyimpanan dan penyaluran. Pada proses ini, staf logistik harus memastikan jika barang yang diperoleh dari tempat seharusnya. Setelah itu, barang akan disalurkan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan sesuai SOP perusahaan. Tujuan manajemen logistik. Yang pertama, tujuan utama. Aktivitas logistik manajemen pada dasarnya adalah agar bisa fokus pada proses pencapaian tujuan organisasi untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai ekspektasi. Yang kedua, tujuan khusus. Menjaga ketersediaan barang agar kualitas dan kuantitasnya sesuai saat implementasikan, supaya pengeluaran anggaran untuk tujuan pengadaan dapat dilakukan secara efisien, mendukung dan menjaga efektivitas untuk mencapai tujuan utama. Manfaat manajemen logistik. Yang pertama, pelayanan. Setiap perusahaan harus memperhatikan pelayanan yang diberikan pada pelanggan dan pihak lain, termasuk supplier, mitra bisnis, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitas. Supaya aktivitas logistik dapat dilakukan secara optimal, ada berbagai fasilitas logistik yang harus disediakan. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan logistik manajemen agar perusahaan mengetahui apa saja fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatannya. Yang ketiga, persediaan. Manajemen logistik dapat membantu perusahaan dalam memastikan ketersediaan produk sehingga kegiatan operasional organisasi dapat dilakukan. Yang keempat, pemecahan masalah. Dalam proses penyediaan barang, tentu ada kemungkinan terjadi masalah. Namun dengan mengaplikasikan logistik manajemen, maka setiap masalah dapat diatasi secara tepat, cepat, serta akurat. Yang kelima, transportasi.
Kegiatan logistik membutuhkan transportasi. Pihak organisasi yang menerapkan logistik manajemen dengan tepat pasti dapat memastikan keberadaan transportasi untuk penyaluran barang. Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, perusahaan juga perlu menyediakan opsi jasa pengiriman. Komponen-komponen manajemen logistik. Yang pertama ada struktur lokasi fasilitas. Jaringan fasilitas perusahaan terdiri atas rangkaian lokasi mengenai material produk yang hendak diangkut. Agar tujuan perencanaan bisa tercapai, maka memerlukan fasilitas seperti pabrik, gudang, dan toko. Yang kedua, komunikasi. Komponen ini tidak dapat dipisahkan dari sistem logistik. Sementara itu, kecepatan informasi juga erat kaitannya dengan integrasi transportasi, fasilitas, dan persediaan. Yang ketiga, transportasi. Salah satu hal yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan pengangkutan adalah kecepatan pelayanan transportasi. Penerapan manajemen logistik secara baik dan benar terbukti efektif dalam mengoptimalkan aktivitas logistik perusahaan, karena prinsip-prinsip yang digunakan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga pergerakan barang bisa dilakukan secara maksimal. Oke, itu saja mungkin dari saya penjelasannya. Sekian dan terima kasih.